Kalau Mas Habib, ini belum dideklarasikan ini. Siapa ketua tim sukses untuk pasangan RK dan Suswono? Ya, memang belum dideklarasikan ya, mungkin menunggu penetapan paslon secara resmi, tapi tentu saja karena partai-partai pengusung sudah jelas ya, maka sumber daya dari partai-partai pengusung itu pasti akan kami maksimalkan. Kita tahu ya, partai-partai pengusung RK Suswono ini kan sangat banyak ya, dan memang partai-partai yang punya grassroots sangat kuat di Jakarta. Ya, Jakarta ini kan kita bicara bukan soal beda level dengan politik nasional. Ada hal-hal yang memang benar-benar urusannya Jakarta aja, Jakarta banget. Misalnya bagaimana tim ses ini bisa bicara dengan masyarakat soal kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta yang beda dengan peta politik di tingkatan nasional. Maksudnya tim ses yang merakyat begitu? Iya, artinya tim ses yang memang paham benar grassroots. Tim ses yang bahkan kalau bisa sudah punya struktur di grassroots. Ya. Saya sampaikan kalau per hari ini saja kami yang dari Partai Gerindra diminta untuk membuat struktur masing-masing ya, yang akan digunakan untuk pemenangan RK Suswono ini. Seperti saya di Jakarta Timur, kita sudah siap 200.000 relawan. 200.000 relawan ya untuk pemenangan RK Suswono. Artinya memang itulah orang-orang yang memang ada di daerah sini ya, di Jakarta Timur, yang paham banget masalah di Jakarta Timur, dan begitu juga nanti di selatan, barat, utara, dan pusat. Nah, sehingga dengan demikian ini benar-benar bukan yang di awang-awang saja, bukan yang di media sosial saja, tapi memang harus menukik ke bawah. Itu yang kita... Ditanggapin dong Mas Ciko, ini Cak Lontong ini paham betul nggak konteks Jakarta? Apa jangan-jangan rame di medsos ngawang-ngawang mungkin ya? Nggak tahu saya ini bagaimana. Enggak lah, Cak Lontong kan nggak sendirian, ya kan? Ini kan sama aja, iya dong. Mas Pram dan Bang Rano nggak sendirian. Saya sepakat kok sama apa yang disampaikan Bang Habib, nggak ada yang berbeda jauh sebenarnya terkait dengan itu. Saya tadi sebutkan ada Sinatun, ada Once, ada Putra Nababan yang sedapil dengan Bang Habib. Juga Bang Habib pasti mengakui mempunyai kekuatan elektoral juga di daerah. Dan ini semua berada dalam tim kami. Jadi gerakan-gerakan grassroots itu memang yang kami utamakan. Seperti hari ini ada 8 titik yang disambangi oleh Mas Pram maupun Bang Rano untuk bersilaturahmi, dan itu diantar oleh para anggota DPRD terpilih dari PDI Perjuangan yang kemudian tentunya mempunyai basis massa yang... Ya, ditanggapin ini audionya saya sama Mas Ciko ini agak terganggu ya. Ditanggapi dong Bang Habib di sini. Oke begini, kita pengen nanti yang masuk dalam tim ses orang yang tahu masalah Jakarta, punya grassroots yang cukup kuat. Tapi ketika tokoh ketua tim sesnya sama nggak artis juga? Jangan-jangan Raffi Ahmad ini terkenal? Ya bisa saja ya. Memang politik Jakarta dari dulu ya itu adalah politik grassroots. Betul kita perlu tim ses tokoh-tokoh tersebut di jajaran tim ses, karena kan pasti juga ada follower dan lain sebagainya. Tapi menyampaikan visi misi program paslon kami ya, RK Suswono ini bagaimana caranya kalau tidak melalui struktur yang sangat kuat di bawah. Itu yang harus memang kami pertimbangkan betul. Ya. Di tingkatan atas untuk menarik bagaimana orang bisa menghadiri kampanye dan lain sebagainya, membaca program, ya tentu perlu influencer. Mas Agung, boleh dong dikomentari. Tampaknya semuanya seragam ya, bahwa bisa jadi public figure ini dijadikan bagian dari tim sukses sebagai food getter juga. Tapi berhasil nggak ya? Ini tahun 2024, kita nggak tahu ini bagaimana. Ngefek nggak kira-kira untuk Jakarta? Pertama saya akan merespon soal penunjukan Cak Lontong sebagai ketua tim sesnya Mas Pramono dan Bang Rano ya. Jadi saya sederhanakan tuh kayaknya tim sukses otak kanan. Otak kanan kenapa? Karena yang dirangsang oleh tim Mas Pram dan Bang Rano ini bagaimana tim ini bisa bekerja dengan kreatif, inovatif, dan mampu memberikan terobosan-terobosan baru di tengah tantangan elektoral yang cukup signifikan yang didapati oleh pasangan Mas Pram dan Bang Rano. Kenapa?
karena ada kebutuhan popularitas di sana karena pasangan ini baru dideklarasikan dan baru saja didengar oleh telinga masyarakat Jakarta. Jadi butuh banyak pesohor, banyak orang-orang yang punya daya magnet elektoral yang tinggi supaya apa? Tujuan vote gathernya tadi tercapai. Nah, tapi kalau di sisi RK Suswono kebutuhannya bukan popularitas, tapi akseptabilitas. Jadi ketua tim sesnya ya seperti kata Bang Habib, yang benar-benar punya akar di bawah sehingga bisa membumikan pasangan ini dan disukai pasangan ini. Karena apa? Penolakan terhadap pasangan ini lambat laun mulai kelihatan nih. Nah, itu bagaimana caranya tim sukses yang dibentuk nanti bisa membuat RK Suswono ini menarik dan mendapat simpati oleh masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian ketua tim ses maupun tim sesnya sendiri bisa membuat ceruk pemilihnya meluas. Katakanlah misalkan pasangan Mas Pram dan Bang Rano ini kan sama-sama nasionalis ya. Idealnya timnya juga bisa mengeruk bagaimana pemilih yang santri religius misalkan. Nah, itu bagaimana tipsnya. Nah, begitu juga dengan pasangan RK Suswono seperti itu. Ini pasangan yang ideal, sudah melengkapi satu sama lain, tapi bagaimana kemudian semakin dalam ketika meraih simpati pemilih, semakin tebal dan akhirnya elektabilitas RK itu bisa naik secara signifikan, tidak stuck karena tadi penolakannya mulai terlihat dan terbaca di publik dan ini tidak sehat. Dan beberapa hal perlu disikapi secara serius agar apa? Jangan sampai nanti yang menang malah kotak kosong atau yang tidak memilih ya abstain seperti itu. Ini kan repot. Dan kalau bisa memang pilkada Jakartanya satu putaran aja seperti itu. Karena Bang Habib ini kan dapilnya Jakarta. Sebenarnya seberapa berpengaruh sih tokoh public figure, artis, komedian atau siapapun namanya kemudian kita tempatkan dalam posisi tim ses untuk Jakarta. Apakah kemudian mereka juga diberikan tugas harus menghafal visi dan misi atau sebagai tim penggembira atau tim hore dalam setiap kampanye yang ada? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Habib, tadi kita bincang-bincang, Bang Habib memenangkan Pileg Jakarta, dapilnya Jakarta nggak pakai influencer. Tapi bisa tuh dapat suara besar, berarti ngefek nggak sih, ngaruh nggak sih tokoh-tokoh ini? Ya, soal pengaruh nggak pengaruh pasti ada. Ya, tapi apakah cukup untuk memenangkan? Itu pertanyaan lainnya. Sama dengan misalnya billboard, banner, poster, dan lain sebagainya, alat pengenalan diri. Para calon ketika pileg boleh pasang ya atau harus pasang. Kalau nggak pasang malah orang nggak tahu kan ya. Tapi apakah itu akan jaminan terpilih dan mendapatkan kursi? Belum tentu. Apalagi pilkada, pilkada ini orang tahu ada kaitan yang langsung dengan kehidupan mereka. Salah pilih maka harapan untuk hidup lebih baik 5 tahun ke depan pupus. Nah, makanya itu kan kita harus sampaikan apa ide-ide kita. Ide yang dibawa untuk di Jakarta ini apa, ya kan? Apakah bagaimana terkait dengan penataan lingkungan perumahan? Kita tahu mungkin ada 60% lingkungan perumahan di Jakarta ini perkampungannya kurang tertata baik hingga saat ini. Bagaimana juga soal lapangan pekerjaan? Bagaimana masyarakat rakyat itu ya bisa berusaha ya? Modal usaha dan lain sebagainya. Lalu untuk Gen Z, milenial soal mental health, ya kan? Bagaimana perhatian kita soal melayani kebutuhan perawatan mental ini? Itu banyak sekali ditanyakan di grassroots pemilih di daerah Jakarta selama saya turun. Karena itu influencer perlu, tapi yang paling penting adalah bagaimana program visi misi yang dibawa si calon dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap para calon tersebut.